Halo semuanya, Sotihotu Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Albert Yamabudi dari Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran dengan Prodi Kedokteran Umum dengan nomor NPM 1301110210076. Video yang berdurasi 8 menit ini berisikan tentang materi agama Buddha yang telah saya dapatkan dari PPD dan juga tentang toleransi umat beragama. Selamat menyaksikan. Pertama, agama Buddha mengajarkan bahwa kita hidup di dunia harus mindfulness atau penuh dengan kesadaran. Ini bertujuan agar hati dan pikiran kita senantiasa diisi dengan rasa tenang, sehingga hidup kita menjadi lebih damai dan juga dapat banyak melakukan perbuatan kebajikan. Mindfulness ini kita dapatkan dengan cara seperti kita selalu menyadari apa sih yang sedang kita lakukan pada saat itu dan sekarang ini. Seperti contoh yang simpelnya itu, sekarang saya sadar bahwa saya sedang merekam diri saya untuk menghasilkan sebuah video. Mindfulness ini juga dapat dilatih dengan cara kita melakukan meditasi samatha bhavana. Dari Pekan Penglihatan Dhamma atau PPD mengingatkan saya bahwa samatha bhavana bertujuan untuk meningkatkan konsentrasi, perhatian, dan daya upaya benar untuk menunjang kehidupan keseharian kita. Nah, berdasarkan pernyataan dari Bhante Nyanabhadra, kita dianjurkan untuk melakukan meditasi dengan memperhatikan napas masuk, breathing in, napas keluar, breathing out. Atau dengan kata lain, melakukan samatha bhavana dengan objek anapanasati yang merupakan bagian dari 10 macam perenungan yang ada. Nah, anapanasati ini merupakan teknik yang paling mudah dan paling banyak dilakukan oleh semua umat agama Buddha di dunia. Nah, walaupun sesungguhnya terdapat 40 objek meditasi samatha bhavana. Berikut objeknya. Kedua, materi agama Buddha yang telah saya pahami dari PPD ini ialah dukkha, jalan mulia berunsur atau berfaktor 8, dan juga anicca, yang sangat erat kaitannya dengan overthinking dan stres yang telah dipaparkan oleh Bhante Nyanabandhu. Nah, overthinking ini kerap kali dapat menimbulkan stres nih teman-teman, yang acap kali menjadi sebuah masalah utama bagi setiap individu. Namun, stres ini dapat kita kendalikan dan kita redakan dengan melakukan dan praktikkan meditasi samatha bhavana dengan objek perhatian anapanasati. Karena dengan kita bermeditasi napas berkesadaran, maka kita dapat membuat tubuh dan juga batin saling memanunggalkan dan mensinkronisasikan. Walaupun batin dan jasmani itu berbeda ya teman-teman, tidak dapat disatukan. Nah, orang yang mengembangkan meditasi atau mindfulness, pasti orang tersebut mampu menyadari apa yang sebenarnya telah terjadi pada dirinya, sehingga mampu merawat dan menjaga jasmani dan batinnya. Kemudian, overthinking ini yang dapat menyebabkan stres juga merupakan contoh dari dukkha, yaitu dukkha atau penderitaan karena batin ataupun badan, dan juga viparinama dukkha, penderitaan karena adanya anicca. Nah, kedua dukkha tersebut merupakan bagian dari 3 dukkha yang ada. Jika kita tetap berada pada situasi stres tersebut dan tidak ingin mencari jalan keluarnya atau mempraktikkan jalan keluarnya seperti meditasi, maka hal itu termasuk pandangan yang salah nih teman-teman. Karena dengan kata lain kita telah menyimpang, tidak ada gunanya kita memikirkan masa depan yang belum tahu seperti apa nanti akan terjadi. Terlebih lagi, kita perlu mengingat juga bahwa dalam dunia ini semuanya pasti akan berubah atau sabbe sankara anicca. Yang mana anicca ini merupakan salah satu dari 3 sifat dan ciri keberadaan dari segala unsur ataupun makhluk di muka alam semesta ini. Ketiga, kita harus memahami teman-teman bahwa dalam agama Buddha tidak pernah memaksakan untuk umatnya melakukan vegetarian. Karena pada dasarnya dan intinya, agama Buddha lebih menitikberatkan pada praktik moral dan praktik sila, seperti pada Pancasila Buddhis yang dilakukan oleh upasaka dan upasika. Faktanya, vegetarian itu tidak identik ataupun tidak hanya dilakukan oleh umat beragama Buddha saja nih, tetapi juga kerap kali dilakukan oleh umat beragama Hindu, Jainisme, bahkan nih teman-teman, praktik vegetarian juga dilaksanakan oleh umat beragama Yahudi, Kristen, dan juga Islam loh. Saya juga baru paham nih dari PPD bahwa pada zaman Sang Buddha Gautama bersabda bahwa biku dan bikuni generasi awal tidak boleh memasak dan memanen. Biku dan bikuni harus melakukan pindapata. Pindapata merupakan suatu kegiatan menerima persembahan makanan yang menggunakan pata. Pata ialah mangkok makanan yang digunakan oleh para biku atau bikuni. Sehingga Sang Buddha bersabda pada para biku atau bikuni, biku atau bikuni boleh memakan daging asalkan yang murni. Maksudnya, daging yang murni itu dimaksudkan harus memenuhi 3 kriteria nih teman-teman sedama, yaitu daging tersebut yang akan dikonsumsi tidak berasal dari pemotongan ataupun pembunuhan hewan yang telah dilihat, didengar, ataupun dibunuh oleh orang tersebut yang ingin mengkonsumsi daging hewan tersebut. Dalam agama Buddha, praktik vegetarian yang dilakukan oleh umat Buddhis dimaksudkan untuk menjaga hawa nafsu kita terhadap memiliki rasa keinginan untuk mengkonsumsi daging. Atau dengan kata lain, kita berusaha untuk mengikis kekotoran batin atau kilesa kita. Tahu nggak sih bahwa terdapat 9 jenis vegetarian? Berikut jenis-jenis vegetarian. Serta praktik vegetarian dalam agama Buddhis juga bagus, di mana kita telah berupaya agar pembunuhan makhluk hidup terminimalisir atau tidak terjadi lagi. Ini merupakan suatu bentuk karma baik yang berasal dari pikiran loh teman-teman, yaitu manokama. Keempat, saya juga baru tahu nih dari PPD
bahwa dalam agama Buddha tidak pernah menentang atau merangkas umatnya untuk menganut LGBTQIA. Apakah agama Buddha menerima LGBT? Dari apa yang saya baca dan dari apa yang saya pahami, iya. LGBTQIA itu sendiri berarti lesbian, gay, bisexual, transgender, queer atau questioning, interseksual, dan aseksual. Tahu nggak sih teman-teman bahwa dalam buku The Naked Buddha yang dikarangi oleh Adrian Hawley itu tertulis bahwa pria dan wanita adalah makhluk yang menderita atau suffering, sehingga tidak penting apakah kamu kaum penyuka sesama jenis atau lain jenis. Kemudian pula dalam agama Buddha dinyatakan oleh Bante Ajahn Brahm bahwa Buddhism never control marriage. Ini juga dipertegas atau didukung pula dengan adanya suatu parita, yaitu Karanya Metta Sutta, yang bertujuan dan berisikan memancarkan dan mengembangkan cinta kasih atau metta yang tanpa batas atau universal, sehingga dapat memberikan kebahagiaan bagi seluruh makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Teman-teman sedama, kita sebagai umat Buddhis hendaklah menerapkan dan melakukan 4 Cattari Brahma Wihara atau 4 sifat ketuhanan yang telah diajarkan oleh Sang Buddha, yaitu 1. Metta, yaitu cinta kasih yang universal tanpa batas. 2. Karuna, yaitu sifat welas asih. 3. Mudita, yaitu perasaan turut berbahagia atas kebahagiaan yang dirasakan oleh orang lain atau makhluk lain. 4. UPK, yaitu keseimbangan batin, di mana batin kita selalu tenang, tidak tergoyahkan, walaupun ketika kita merasa senang ataupun sedih. 5. PPD juga membuka pikiran saya bahwa sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus menanamkan nilai toleransi, yang mana telah kita ketahui bahwa Indonesia kaya akan suku, agama, ras, dan adat. Terlebih lagi dalam satu keluarga harus menanamkan nilai toleransi. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu toleransi. Menurut Friedrich Hayler, toleransi merupakan suatu sikap seseorang yang mengakui adanya pluralitas agama dan menghargai setiap pemeluk agama tersebut. Seperti halnya ilmu yang diberikan oleh Bhante Badrapana, ketika kita melakukan suatu tradisi atau ritual tertentu, kita tidak secara serta-merta langsung masuk ke agama tersebut. Itu hanya suatu bentuk tindakan toleransi yang harus dilakukan oleh semua umat. Karena baik lagi bahwa untuk menganut suatu agama harus dilandasi dengan rasa kepercayaan. Kemudian, ada pun bentuk toleransi yang nyata dalam kehidupan saya. Seperti saya sering berdana di suatu yayasan yaitu Lokutara Dharma, seperti untuk pembangunan jembatan, sumur, dan juga dana untuk lansia. Hal baik ini semua ditujukan untuk warga dan desa yang kurang mampu, tidak hanya untuk umat agama Buddha saja ya. Karena tindakan ini juga untuk menunjukkan rasa dan sikap toleransi, serta demi menjunjung tinggi kesejahteraan dan kemajuan semua bangsa Indonesia. Lalu, teman-teman Buddhis juga harus mengetahui nih, bahwa terdapat Kabupaten Banyuwangi di daerah Jawa Timur yang sangat tinggi atau sangat kental nilai toleransinya. Tidak heran jika kita sering menjumpai umat Kristen dan Islam yang melakukan pindah patah kepada biku.